Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fauzi dengan NPM 253121119 dari kelas IF 25DX. Kali ini saya akan menjelaskan kerukunan umat beragama. Yang pertama itu ada pengertian, kedua trilogi kerukunan umat beragama, ketiga ada macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia, keempat perlunya kerukunan hidup beragama, dan yang kelima ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Pengertiannya, rukun dalam bahasa Arab berarti ruknun, artinya asas-asas atau dasar. Seperti hukum Islam, rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. Rukunan hidup untuk beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamu atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial bermasyarakatan bukan dalam bidang akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas dalam Quran surat Al dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bidang akidah atau keimanan, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun 109 ayat 1 sampai 6 sebagai berikut. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, dan tiada pula kamu menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku bukan penyembah apa yang bisa kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Trilogi kerukunan umat beragama yang pertama yaitu kerukunan intern umat agama, kerukunan antar umat agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, kerukunan intern umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajarannya. Misalnya seperti NU, Muhammadiyah, dalam Protestan ada GBI, biasanya ada Pantekosta, dan sebagainya. Kalau di Katolik biasanya ada Roma, ada Ortodoks, dan lain-lainnya. Kerukunan antar umat beragama adalah menciptakan persatuan antara agama, tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, tetapi memperbincangkan kerukunan, perdamaian dalam hidup masyarakat. Selanjutnya, kerukunan antar pemeluk agama yang sama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjadi antara masyarakat penganut satu agama, misalnya kerukunan sesama umat Islam atau kerukunan sesama penganut umat Kristen. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama lain yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen. Selanjutnya, perlunya kerukunan umat beragama. Yang pertama yaitu eh, negara eh, satu ideologi Pancasila ini sebagai titik tolak pembangunan. Yang pertama berbeda suku, adat, agama, dan saling memperkokoh persatuan. Selanjutnya, kerukunan menjamin stabilitas sosial bagi masyarakat. Bagi syarat mutlak pembangunan, kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan, dan ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama. Selanjutnya, ukhuwah.
ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu sesama orang beriman adalah bersaudara, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya sesama orang beriman dilarang saling bermusuhan, Quran Surat Al-Imran terus 3. Selanjutnya berlaku sopan sesama orang beriman, Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Selanjutnya kisah Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka pada muka dan tinggal beberapa giginya. Berkatalah salah seorang sahabatnya, cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kebaikan dan rahmat. Lalu beliau mengangkat tangannya kepada Allah yang Maha Mulia dan berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui. Berikutnya, para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak terjerumus ke sikap primordial. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman. Kesimpulannya, kerukunan umat beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan harus dihormati oleh orang tanpa terkecuali. Untuk menjaga kerukunan masyarakat memegang peran yang sangat penting dengan meningkatkan pemahaman tentang agama masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama. Diharapkan kerukunan umat beragama dengan dapat terjaga dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.